Siapakah Amelia Dyer? Dan kenapa dia membunuh bukan 1, bukan 2, tapi 400 bayi? Saksikan terus di Tusi Story. Halo, selamat datang di Tusi Story. Tusi Story hari ini akan bercerita mengenai kriminal wanita yang merupakan salah satu pembunuh berantai terproduktif sepanjang sejarah bernama Amelia Dyer. Dan dia, menurut aku, adalah seorang wanita terkejam karena korbannya ini semuanya adalah bayi. Bayi, coba bayangin bayi yang dosa aja dia nggak punya, baru dilahirkan owe-owe, abis itu dibunuh. Tapi sebelum mulai cerita, untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk nonton video lainnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah menegangkan. And now, let the story begin. Amelia Elizabeth Dyer lahir pada tahun 1836. Dia dan sekeluarga tinggal di sebuah desa kecil di daerah barat daya Inggris yang bernama Pyle Mars. Namun masa kecil Dyer rusak karena ia merupakan korban kekerasan ibunya yang mengalami gangguan jiwa setelah ibunya mengalami sakit, yaitu sakit tipes. Nah, udah Dyer merawat ibunya yang memiliki penyakit mental, Dyer juga menjadi pelampiasan ibunya seperti dipukul berkali-kali sebelum ibunya meninggal dunia pada tahun 1848. Setelah ibunya meninggal dunia, Dyer tinggal bersama bibinya di kota Bristol. Dan saat ia berumur 24 tahun, Amelia Dyer menikahi seorang laki-laki yang bernama George Thomas yang berusia 59 tahun. Jadi rentang umur antara Amelia Dyer dan suaminya ini adalah 30 tahun. Wow. Setelah Dyer menikah dengan George Thomas, ia mengambil pelatihan perawat. Dan pada tahun 1860-an, Dyer membuka yang namanya baby farmer. Atau bahasa Indonesianya apa ya baby farmer? Tani bayi? Tani bayi. Peternakan bayi? Ya bukan juga lah. Ya pokoknya kalau misalkan diartiin ke bahasa Indonesia, baby farmer ini semacam penampungan bayi untuk selamanya. Jadi kayak panti asuhan gitu. Yang pada era Victoria di Inggris merupakan hal yang sangat menguntungkan. Kenapa bisa disebut menguntungkan? Karena di masa itu ada yang namanya The Poor Law Amendment Act of 1834 yang menetapkan bahwa ayah dari anak-anak yang tidak sah tidak diwajibkan untuk menafkahi anak-anak mereka secara finansial, dan hal inilah yang membuat wanita-wanita miskin yang hamil di luar pernikahan tidak memiliki pilihan lain selain menitipkan anak mereka di baby farmer. Nah, dari sinilah aksi Amelia Dyer dimulai. Setelah kelahiran anaknya dan juga kematian suaminya pada tahun 1869, Amelia Dyer jelas kehilangan sumber finansialnya untuk menghidupi kehidupannya, apalagi saat itu dia memiliki anak yang masih kecil. Dan karena hal tersebut, Amelia Dyer semakin mantap dengan bisnis barunya, yaitu baby farmer. Nah, dari sini Dyer mulai membuat iklan untuk bisnisnya di koran-koran yang mengatakan bahwa ia adalah seorang wanita yang sudah menikah, sangat bertanggung jawab dan juga memiliki rumah yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Jadi Dyer nih merubah rumahnya untuk menjadi penampungan bayi-bayi tersebut. Dan dia juga mematok harga untuk imbalan atas jasanya, yaitu sebesar 5 pounds untuk wanita-wanita miskin yang ingin menitipkan anaknya di baby farmer Dyer, dan 80 pounds untuk wanita dari keluarga yang berkecukupan. Jadi ternyata nih nggak cuma wanita miskin aja yang menitipkan anak mereka di baby farmer, tapi juga ada wanita-wanita yang hamil di luar nikah yang berasal dari keluarga mapan. Karena mungkin mereka ini malu dan takut menjatuhkan nama baik keluarganya, jadi wanita-wanita berduit ini menitipkan anak mereka di baby farmer dan sesekali untuk mereka jenguk.
Nah, setelah bisnisnya dimulai, banyak wanita berdatangan untuk menitipkan anak mereka. Tapi, setelah uang itu masuk ke kantongnya Dyer, dia bukannya merawat bayi-bayi tersebut, Dyer malah menelantarkan bayi-bayi itu begitu saja dan juga membuat mereka kelaparan. Bahkan, kalau misalkan bayi-bayi ini nangis, Dyer cuma memberi mereka obat sirup yang mengandung opium yang biasa disebut mother's friend. Dan obat ini merupakan obat yang bisa menenangkan. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya bayi-bayi yang mati overdosis karena mereka udah kelaparan terus dikasih opium. Ya gimana gak overdosis coba? Nah, waktu bayi-bayi ini mati, Dyer lapor ke petugas untuk mengkonfirmasi adanya bayi yang mati secara tiba-tiba dan dia berpura-pura berduka. Lanjutlah dia sampai akhirnya Dyer menikah lagi pada tahun 1872 dengan William Dyer dan memiliki 2 anak dari pernikahan barunya yang bernama Polly dan William Samuel. Tapi nggak lama setelah itu Amelia Dyer pisah sama suaminya dan dia kembali menjadi single parent. Lanjut lagi nih dia dengan bisnisnya ini, sama bikin iklan, terus ketemu klien, terus dia dapat uang, dapat juga bayi. Tapi kali ini untuk kematian bayinya dia nggak lapor polisi karena dia udah merasa kalau dia ini dicurigain. Jadi setelah dia dapat uang, biar dia nggak repot-repot keluar uang lagi untuk beli opium dan keperluan bayi lainnya, bayi-bayi ini sama Dyer langsung dibunuh. Dan uang-uang tersebut full masuk ke kantong Dyer. Nah, dengan teganya, bayi-bayi yang udah dibunuh sama Dyer ini dibungkus kain sama dia. Habis itu dikubur atau enggak dibuang atau enggak ditinggalin aja gitu di tempat yang jarang diketahuin sama orang. Sebenarnya, aksi Dyer ini sudah beberapa kali ketahuan. Pertama kali pada tahun 1879 oleh seorang dokter ketika Dyer mau membuat sertifikasi untuk baby farmernya. Nah, bukannya dapat sertifikasi, Dyer malah ditangkap karena banyaknya kematian yang terjadi di baby farmernya ini. Tapi, parahnya, Amelia Dyer cuma dikasih 6 bulan kerja paksa. Dan itu adalah hukuman karena Dyer ini lalai. Udah cuma 6 bulan kerja paksa, selama 6 bulan ini dia mengalami sakit jiwa, terus dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah masa kerja paksanya ini selesai, Amelia Dyer nggak kapok dan dia buka baby farming lagi. Kali ini dia juga ketahuan, gara-gara ada satu orang tua yang mau menjenguk anaknya. Tapi sama Amelia Dyer dikasih anak lain. Dan orang tua ini curiga nih kayaknya bukan anak gue nih. Dibukalah baju dari anak tersebut dan dilihat pinggangnya nggak ada tanda lahir seperti anaknya. Dan hal ini menimbulkan kecurigaan berkepanjangan dari pihak berwenang yang membuat Dyer mengalami atau berpura-pura mengalami gangguan jiwa. Nah, kepura-puraannya ini membuat dia menenggak 2 botol laudanum, yaitu semacam cairan alkohol yang mengandung opium untuk percobaan bunuh diri. Tapi, karena Amelia Dyer ini udah terbiasa dengan produk opium, jadi tubuhnya nih udah kebal terhadap opium dan akhirnya Amelia Dyer selamat. Dan karena dia udah pura-pura mengalami gangguan kejiwaan, akhirnya Amelia Dyer dimasukin ke rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Amelia Dyer melakukan hal yang sama lagi. Jadi dia buka lagi baby farmer. Dan selama bertahun-tahun, Amelia Dyer dapat mempertahankan bisnisnya ini dengan menggunakan identitas palsu. Dan dia juga beberapa kali berpindah lokasi sampai ke lokasi terakhirnya, yaitu rumah anaknya yang bernama Polly. 2 korban terakhir Amelia Dyer bernama Doris Marmon dan Harry Simon. Nah, ceritanya Evelyn Marmon yang merupakan ibu dari Doris Marmon kebetulan melihat iklan dari Mrs. Harding yang tidak lain tidak bukan adalah Amelia Dyer dengan identitas palsu. Iklannya tulisannya kayak gini. Pasangan suami istri yang tidak memiliki anak ingin mengadopsi seorang anak dengan cukup membayar 10 pounds. Evelyn ini percaya dan akhirnya ketemuanlah dia dengan Amelia Dyer. Dan Dyer pun berhasil meyakinkan Evelyn dengan mengatakan hal-hal yang manis-manis kayak, tenang aja Eve, anak kamu akan aku jaga dan akan aku sayangi seperti anakku sendiri. Ya, pokoknya manis-manis gitulah. Tapi setelah sampai di rumahnya yang merupakan rumah anaknya yaitu Polly,
Dyer langsung membunuh Doris dengan menggunakan pita putih yang ia gunakan untuk menjahit dan melilitkannya di leher Doris. Jadi, ini adalah salah satu cara Dyer untuk membunuh bayi-bayi tersebut, yaitu dengan melilitkan pita di leher mereka dan membiarkan bayi-bayi itu mati perlahan. Lalu setelah kematian Doris, Dyer membungkus bayi ini dengan kain yang dibantu oleh anaknya yang bernama Polly, yang ternyata juga sakit jiwa dia. Terus dia bawa lagi nih satu bayi ke rumahnya yang bernama Harry Simmons. Dan dibunuh juga bayi ini, caranya sama dengan cara membunuh Doris, yaitu melilitkan pita di leher Simmons. Tapi karena pitanya ini udah habis, Dyer menggunakan pita yang ada di mayat Doris, dilepasin dulu dari lehernya, abis itu dikaitin ke lehernya Harry Simmons. Lalu kedua jasad bayi ini dimasukin ke dalam tas, yang tas tersebut juga diisiin dengan batu bata biar berat untuk dibuang ke sungai Thames. Pada tanggal 30 Maret 1896 ditemukan sebuah bungkusan di sungai Thames oleh seorang tukang perahu. Bungkusan ini ditemukan mengapung dan waktu dibuka, dalamnya adalah seorang jasad bayi perempuan yang bernama Helena Fry. Dan berdasarkan penemuan ini, seorang detektif melakukan analisis terhadap kertas pembungkus bayi dan setelah dilakukan penelitian mikroskopik, ditemukan sebuah tulisan Mrs. Thomas dan juga sebuah alamat. Dan alamat inilah yang mengantarkan detektif dan juga polisi ke rumahnya Amelia Dyer. Nah, setelah detektif dan juga polisi ini menemukan bukti-bukti yang cukup menguatkan dari saksi-saksi yang melihat aksi Dyer, polisi berencana untuk menggeledah dan menangkap Amelia Dyer. Dan di tanggal 3 April 1896, rumah Amelia Dyer yang merupakan rumah anaknya Polly digeledah. Nah, waktu polisi ini menggeledah rumah Dyer, mereka dikagetkan dengan bau busuk manusia walaupun mereka tidak menemukan jasad apapun di rumah tersebut. Namun banyak bukti lainnya yang memperkuat motif pembunuhan Amelia Dyer. Di antaranya adalah pita putih yang dipakai untuk membunuh, pakaian anak-anak, kwitansi iklan yang dia sebarluaskan, dan juga surat dari para ibu-ibu yang menanyakan mengenai kesejahteraan anak-anak mereka. Polisi juga menemukan barang-barang yang sudah rapih yang terlihat bahwa Dyer ini ingin berpindah lokasi lagi. Karena Dyer ini emang udah aware sama pihak berwajib yang kira-kira curiga sama dia dan dia akan berpindah ke lokasi baru. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sama kayak Amelia Dyer. Dalam beberapa bulan terakhir, polisi menjumlah ada 20 anak yang berada di bawah asuhan Mrs. Thomas, yang sebenarnya adalah Amelia Dyer. Dan kesemua bayi itu mati. Catatan pembunuhan ini memperkirakan bahwa selama beberapa dekade, Amelia Dyer telah membunuh lebih dari 400 bayi yang menjadikannya sebagai pembunuh terproduktif yang pernah ada di dunia. Dyer akhirnya ditahan pada tanggal 4 April 1896 dengan tuduhan pembunuhan. Dan waktu polisi menelusuri sungai Thames selama 6 hari, ditemukan lagi 6 jasad bayi termasuk Doris Marmon dan juga Harry Simmons yang merupakan 2 korban terakhir Dyer. Nah, pada tanggal 22 Mei tahun 1896, Amelia Dyer mengakui perbuatannya, tapi dia cuma mengakui pembunuhan terhadap 1 bayi saja yang bernama Doris Marmon. 1 doang dari 400 bayi, coba. Kemana sisa bayinya yang 399 itu? Jadi pembelaannya Doris ini, dia memiliki gangguan jiwa yang dibuktikan dari 2 kali dia masuk RSJ alias rumah sakit jiwa. Tapi yang namanya jaksa penuntut nih nggak bisa dibodoh-bodohin sama Amelia Dyer. Jaksa penuntut ini mengatakan kalau Amelia Dyer masuk ke rumah sakit jiwa itu cuma akal-akalannya dia aja untuk menghindari kecurigaan dari pihak berwenang dan juga takut kejahatannya ini terbongkar. Dan dari situ
cuma dibutuhkan 4,5 menit aja untuk memutuskan hukuman untuk Amelia Dyer, yaitu eksekusi mati dengan cara digantung. Nah, sebelum hari eksekusinya Dyer, anak perempuan yang bernama Polly ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan bersama ibunya. Tapi di malam sebelum eksekusi Dyer ini dilaksanakan, dakwaan terhadap Polly dibatalkan. Dan akhirnya di tanggal 10 Juni 1896, tepatnya jam 9 pagi, Amelia Dyer dieksekusi mati. Sebenarnya kasus Amelia Dyer ini menarik perhatian nasional Inggris dan juga memicu revolusi dalam undang-undang adopsi, mendorong pihak berwajib untuk mengawasi baby farmer dan juga menghentikan pelecehan terhadap wanita. Dan beberapa sejarawan mengatakan adanya keterkaitan antara kasus Amelia Dyer dan juga Jack the Ripper. Siapakah Jack the Ripper? Apakah kalian tahu? Jadi Jack the Ripper ini adalah pembunuh berantai di Inggris yang korbannya juga sangat tinggi. Nah, kasus mereka ini terjadi pada waktu yang sama. Dan kalau kalian mau dengerin cerita dari Jack the Ripper ini di Next to See Story, langsung aja komen di bawah video ini, oke? Ya itulah tadi cerita tentang Amelia Dyer, si pembunuh bayi terkejam di dunia. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik video selanjutnya untuk nonton video lain yang gak kalah seru dan gak kalah menegangkan. Kalau kalian ada yang mau request untuk Next to See Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. See you on the next video and bye!